Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Oke Sites. Oke, jadi hari ini ada ini ya, pengajian orang Islam nih di musola kita nih. Di sini ada banyak pengajian remaja dan anak-anak. Ikutin terus ya, nanti di channel kita. Ya, nih bisa lihat nih. Ya, ini ada ketua Miyaya kita nih, Mas Goni. Hai, konnichiwa. Lanjut lagi nanti ya. Kami persilakan Saudara Abdul Ghani untuk memberikan. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian pada sore hari ini dalam keadaan baik-baik semua, sehat walafiat. Sebelumnya, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rumah sehat sehingga kita bisa dapat hadir di acara yang berbahagia ini. Di sini saya nggak akan berkata panjang lebar, jadi kita pengen refresh lagi terutama buat teman-teman ibu dan bapak yang baru pertama kali datang ke acara ini. Jadi buat perkenalan juga ke Ustadz, ini acara apa sih Ustadz ya? Jadi backgroundnya kita itu warga di sekitaran musola ini Ustadz, punya satu keresahan sama-sama Ustadz. Jadi kita punya anak-anak di sini, kita bingung nih, kira-kira gimana sih caranya kita itu memperkenalkan anak-anak kita itu ke lingkungan yang Islami. Cepat hafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Hanif. Gak apa-apa Ustaz ya, panggil Kak ya. Oke. Sebelumnya izinkan kami bacakan biografi singkat dari beliau. Nama Muhammad Hanif, lahir di Bogor, Kota Hujan, tetanggaan kita. Saya dari Depok. Tapi saya lahir di Surabaya. Kak Hanif lahir di Bogor, bulan Agustus tanggal 10 tahun 96. Pendidikan SMP Negeri 1 Bogor, SMA Negeri 1 Bogor. Luar biasa atlet ya, atlet. Elektro ITB. Kemudian S2 Sistem dan Kontrol Tokodai. Dan sekarang sedang melanjutkan studi S3 di Tokodai dengan subjek yang sama. Aktivitas non akademik saat ini adalah Midori Tokodai dan juga pengurus dan juga pengajar di TPA Generasi Quran dan Origami Masjid Indonesia Tokyo. Oke, selanjutnya kami mengundang Kak Hanif untuk memulai kajiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Selamat datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali, sangat alhamdulillah. Ini perdana mampir di Cigau. Biasanya sering melewatin terus ke Curingkang, ke Masjidah, tapi belum pernah mampir sih. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa diundang sama kawan-kawan soleh semua di sini dan yang solihah. Mudah-mudahan ini silaturahmi kita bisa panjang juga usianya. Insya Allah ini juga panjang usianya, berkah warga di sekitar Cigau sini semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang tinggalnya di dekat Masjid Indonesia Tokyo, di dekat sana alhamdulillah. Nah jadi makanya ini kutub yang apa namanya belum main ke sini, alhamdulillah bisa main ke sini sekarang. Nah jadi mungkin kesempatan sore hari ini mungkin saya sedikit ingin bukan untuk memberi kajian ya sifatnya, tapi di sini saya pun juga masih belajar juga. Jadi ini mungkin lebih ke sifatnya sharing, ingin sedikit sharing saja. Nah ini mungkin di sore hari nanti mungkin kita akan ada sedikit banyak nonton. Makanya kita sudah ada sedikit slide, nanti mungkin kita sedikit banyak nonton nanti insya Allah. Jadi sebelumnya alhamdulillah beralamin kita buka juga nih kumpul hari ini dan kita baca basmalah bersama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita buka dengan basmalah
ini menambah berkah pertemuan kita di sore hari ini. Dan tidak hanya berkah, sebenarnya kita dengan kita membaca bismillah ini kita juga minta isti'anah, kita minta ke Allah. Mudah-mudahan kita ditolong di forum hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa jadi ilmu bermanfaat, mudah-mudahan waktunya juga jadi waktu berkah. Dan insya Allah ini kalau kita lihat di sekitar kita ini mungkin tidak terlihat, tapi insya Allah ada malaikat, karena insya Allah di forum-forum ilmu mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi juga dinaungi sayap-sayap malaikat insya Allah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, judul sharing kali ini adalah Our Journey of Learning Quran. Jadi perjalanan kita bersama dalam belajar Quran. 3 kisah, 3 contoh kisah. Mudah-mudahan kedengaran suaranya ya. 3 contoh kisah yang mungkin kita simak di awal nih. Pemain kuat juga. Namanya Jihad Al-Maliki, ini beliau orang Madinah. كيف بدأ الشيخ الراشد؟ يعني كنت أسمع. نعم. جاء في القرآن الكريم. لا في القرآن الكريم. نعم. ومن كان شيخك في البداية حفظك القرآن؟ الشيخ ميزان وفقه الله. ما شاء الله. ماذا حفظت على الشيخ ميزان؟ حدثت 7 أجزاء من القرآن الكريم. ما هي 7 أجزاء؟ Aduh, awas ya, sildrip. Musafir Ma'al Quran dari Syekh Fahd Al-Kandari. Jadi Syekh Fahd Al-Kandari ini salah satu ulama imam di Kuwait. Nah, beliau itu Masya Allah punya program di setiap Ramadannya. Ini nanti bisa disimak juga di channel YouTube-nya beliau. Jadi beliau setiap tahun bisa dibilang jalan-jalan keliling dunia. Jadi ini yang program ini tahun 2013 kurang lebih. Jadi itu beliau setiap tahun tahun 2012, 2013 itu beliau ada program keliling dunia. Nama programnya Musafir Ma'al Quran, jalan-jalan bersama Quran. Jadi beliau itu 30 episode. Per episodenya itu mewawancara kisah-kisah ya orang yang hufazul Quran, yang hafid Quran dan sebagainya. Dan ini ceritanya menarik-menarik nih. Jadi banyak sekali backgroundnya macam-macam. Ada yang masih pemuda, ada yang udah agak tua. Jadi ini menarik istilahnya. Nah ini ya, kisah pertama ini tadi beliau ini ada keterbatasan. Jadi keterbatasan beliau ini adalah beliau kurang penglihatannya. Jadi beliau dari kecil itu dari sekitar umur 6 tahun itu menghafal Qurannya dengan cara thariqah sama mendengar. Jadi didikte sama orang tuanya, sama syekhnya juga. Nah dan beliau selesai menghafal Quran, hafalan 30 juz umur 11 tahun. Jadi Masya Allah, jadi luar biasa dan beliau hafalannya sangat kuat. Ini kalau lengkapnya ada 30 menit sebenarnya, sangat menarik juga. Saya sangat recommended untuk nonton juga. Nanti kalau misalnya belum, sebenarnya mau cerita sedikit juga. Jadi kata Syafat ada yang menarik juga. Jadi ibunya beliau itu cerita tadi, ibunya Syekh Jihad Al-Maliki ini beliau cerita saat beliau mengandung Syekh Jihad itu sudah sering diperdengarkan murattal Quran. Sampai umur 5 tahun itu sering diperdengarkan Quran sampai Masya Allah bisa jadi itu salah satu wasilahnya juga Allah mudahkan dia untuk menghafal dan sebagainya. Nah ini mungkin kisah kedua.
Ini mungkin ada skill bahasa Inggrisnya. كيف بدأ الدراسة؟ ما هي الدراسة؟ المراحل الدراسية. Rubin Nas itu Beliau masih dari kanak-kanak ya, dari umur 5 atau 6 tahun itu beliau Syekh Al-Malaki sudah mulai diperkenalkan dengan Quran dan sebagainya. Nah, yang tokoh kedua ini sangat menarik juga backgroundnya. Jadi beliau sama seperti kita. Jadi beliau orang Tunisia, kemudian pindah ke Prancis, ke Paris. Waktu itu beliau di sini juga sama studi S3 dan uniknya jurusannya sama kayak saya juga. Karena di electrical engineering juga. Jadi pas saya lihat ini sangat termotivasi juga jadinya. Jadi wah, ini cocok banget ini, sehati sekali. Dan beliau kisahnya juga sangat menarik karena beliau sampai umur 28 tahun itu beliau belum mulai menghafal Quran. Sampai lulus doktoral PhD di Prancis, itu setelah lulus doktoral beliau baru tadi beliau cerita, wah kok saya kayak tahu ilmu agama sama sekali ya. Beliau cerita mungkin tadi kalau matematik, fisika, wah insyaallah udah mainan lah, kita udah sehari-hari di sehari-harinya. Dan beliau tadi cerita, kok saya merasa ada yang kurang. Nah akhirnya beliau tadi setelah sholat maghrib ternyata di masjid itu waktu itu ada orang semacam memperkenalkan ada Institut Quran di Paris. Ini menarik juga nih. Kita di Paris pun juga ada nih Institut Quran ya. Mudah-mudahan nanti di Jepang ini juga makin banyak nih. Ini peluang dakwah juga insyaallah. Nah itu beliau tadi akhirnya coba cek ke sana. Akhirnya langsung beliau datang ke institutnya, langsung bayar program full tahun. Jadi memang program khusus semacam intensif modelnya. Jadi itu beliau setelah lulus doktoral setahun itu full di Institut Ma'had Quran di Prancis ini. Nah itu programnya, kalau kata beliau tadi cerita harusnya 3 tahun. Jadi programnya itu 3 tahun selesai hafal Quran. Nah tapi ini beliau karena baru lulus PhD, belum kerja juga berarti kan. Jadi secara finansial masih terbatas juga lah. Jadi beliau setahun itu bayar full, tapi beliau sengaja kejar, wah harus tahun aja nih, kan harus kerja setelah itu. Karena secara finansial beliau butuh kerja juga dan sebagainya. Tapi luar biasa akhirnya beliau dalam setahun itu, beliau mengorbankan waktunya setelah lulus doktoral, menyelesaikan hafalan juga di setahun setelah lulus doktoral itu, dan habis itu pulang ke Tunisia setelah itu. Tapi ini beliau kisahnya menarik juga karena terutama ini untuk saya pribadi sangat nyambung sekali, maksudnya jurusannya sama, terus backgroundnya juga sama juga, makanya ini saya pribadi sangat terkait sekali. Tapi ini juga menarik karena ini juga menunjukkan bukti bahwa sebenarnya orang yang mungkin katakanlah ini belum mulai menghafal sampai umur 28 tahun saja, ternyata sangat mungkin untuk menyelesaikan hafalan Quran dan sebagainya. Nah, satu kisah lagi jemaah sekalian. Nah ini kisah beliau, ini beliau bahkan baru mulai menghafal Quran umur 60 tahun, masya Allah. Ini luar biasa, maksudnya. Iya, masya Allah. Luar biasa sekali. Beliau tadi cerita, dulu beliau pas semasa kecilnya sama ayahnya beliau itu dimasukkan juga untuk belajar tahfidz sebenarnya. Tapi dulu nggak selesai, akhirnya keburu dan sebagai kerja dan sebagainya nggak keburu lah setelah itu. Nah kemudian umur 60 tahun itu beliau tiba-tiba kok saya pengen ngafal Quran lagi. Terus beliau akhirnya ada macam ma'had di sana, kemudian beliau daftar. Dan itu beliau mulai menghafal di sana. Dan luar biasa, masyarakat ini beliau tadi pas tanya, kok ini umur 60 tahun masih semangat juga nih mereka mau menghafal Quran semuanya. Mungkin kalau menghafal 1-2 juz itu mungkin masih ini ya. Ini beliau
apa namanya masih luar biasa maksudnya cita-cita, dan masya Allah dia akhirnya itu setelah masuk program itu sampai pada tingkatan Ramadan itu satu hari tadi yang dirinya baca 10 juz, jadi 3 hari hatam, maksudnya di umur 60 tahun dari barunya, jadi luar biasa sekali juga. Dan tadi beliau menarik juga, beliau ditanya lagi, Syekh, kenapa Syekh, maksudnya kok masih ada motivasi umur 60 ini, maksudnya setelah kita baca Quran tuh nanti dikatakan di surga, Iqra wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Jadi Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Jadi surga itu tingkatannya sangat banyak sekali, sangat banyak level-levelnya. Bahkan kalau di dalam hadis ini kita tahu, kita belajar juga bahwa Iqra wartaqi kama kunta turattil fid dunya, naiklah sebanyak sejumlah jumlah ayat yang kamu baca selama di dunia. Jadi kalau kita bacanya 5 ayat tok misalnya di dunia, berarti naiknya sejumlah ayat itu 5 tingkat gitu. Tapi kalau kita baca beratus-ratus kali dan sebagainya, itu tingkatnya lebih lagi dan sebagainya. Nah, beliau tadi cerita, beliau bayangin, iya walaupun saya umur 60 tahun tadi, saya bayangin nanti gimana nih kalau ada kawan-kawan saya tuh lebih tinggi dari saya itu istilahnya. Padahal kata beliau tadi, Quran ini adalah yang nemenin kita, nggak hanya di dunia, tapi nanti di alam kubur tuh Quran itu bakal nemenin kita juga, amal-amal soleh tadi, selama perjalanan kita ke akhirat dan sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan ini sangat luar biasa sekali juga, ini memotivasi saya pribadi juga, sama mudah-mudahan jadi semangat buat kita semua, insya Allah. Nah jadi apa namanya, dari 3 kisah ini jamaah sekalian, mari kita merenung bersama nih, sejenak kita pikirkan bagaimana sih perjalanan kita sejauh ini dalam belajar Quran. Mungkin tadi bisa jadi di beberapa di antara kita misalnya, oh kita masih belajar baca misalnya, kita masih belajar, oh belum lancar tafsirnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang pun setelah kita apa namanya selesai menghafal Quran pun itu belum selesai. Bahkan salah satu guru saya, saya dari beliau bilang sebenarnya kalau di pikiran para ulama itu selesai menghafal Quran 30 juz itu justru bukan selesai, tapi justru itu baru mulai perjalanan. Karena mereka justru dari ayat itu beliau tafsirnya dan sebagainya itu selesai 30 juz itu baru awal perjalanan. Nah, tapi memang kita tahu bahwa ada level-levelnya, dan kita di sini kita berusaha semampu yang kita bisa, insya Allah. Kalau kita pun masih berusaha membaca, kita masih perjalanan membaca, dan insya Allah Quran itu selama ditekuni itu dalam sekali. Bahkan nanti pun dalam tingkatan hafalan itu nanti Quran itu ada apa namanya qiraahnya, itu ada qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Nanti ada 7 macam bacaan lagi dan sebagainya. Dan nanti masih tafsir lagi. Tafsir pun itu juga berbuku-buku. Nah, saya juga pernah waktu itu dengar dari satu Ustadz Fahmi, beliau di Masjid Indonesia Tokyo, waktu itu beliau cerita, itu beliau jurusannya Quran, ulumul Quran. Beliau cerita ke saya, dulu gurunya beliau bilang bahwa untuk belajar tafsir itu seumur hidup. Karena tafsir itu benar-benar banyak sekali. Jadi tafsir Katsir itu pun banyak sekali. Dan nanti ada tafsir-tafsir lainnya, jadi memang sangat luas dan samudra Quran itu, masya Allah. Nah kemudian di dalam perjalanan Quran itu juga pasti ada tahap-tahapnya. Jadi apa namanya, karena ini perjalanan yang proyek seumur hidup lah. Quran ini adalah proyek seumur hidup, ada langkah-langkah juga yang perlu kita siapkan. Ada salah satu hadis yang sebenarnya menyeramkan juga. Jadi untuk renungan buat kita bersama juga. Jadi di awal perjalanan kita bersama Quran, sebenarnya kita butuh tanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih motivasi kita sebenarnya? Kita ingin belajar Quran, kita ingin menghafal Quran, kita ingin belajar tafsirnya misalnya dan sebagainya. Sebenarnya apa motivasi kita? Niat kita apa sih? Karena kalau niat kita tidak ikhlas karena Allah, niat kita misalnya ingin supaya nanti terkenal jadi ustadz lah, jadi viral misalnya dan sebagainya. Nah itu bisa jadi bermasalah, karena ini ada di hadits Muslim, ini rangkumannya kurang lebih bahwa justru 3 golongan orang pertama kali yang diadili Allah nanti di dunia akhir itu, salah satunya adalah ahli Quran. Satu adalah ahli Quran yang menuntut ilmu, mengajarkannya serta membaca Quran, qari juga dan sebagainya. Nah ini beliau nanti akhirnya ditanya sama Allah,
amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada engkau. Kemudian orang menjawab, ya Allah, aku menuntut ilmu ya Allah, aku mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau ya Allah. Kemudian Allah menjawab nanti di akhirat nanti, engkau berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Engkau berdusta, engkau mengajarkannya menurut ilmu agar dikatakan sebagai orang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari. Nah, kemudian akhirnya orang ini diseret oleh malaikat untuk dilimpahkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita beriman kepada Allah. Tapi ini menunjukkan, karena walaupunnya amal yang paling awal, termasuk amal yang mungkin paling simpel, tapi ini satu yang paling sulit dijaga sebenarnya. Dan ini tidak hanya di awal, tapi butuh terus kita introspeksi. Di perjalanan kita sekarang, kita tanya lagi niat kita luruskan lagi. Kalau sedikit melenceng, kita coba luruskan bersama lagi, karena ini adalah yang paling penting juga. Kemudian jemaah sekalian, ini ada satu kisah. Jadi selain kita berguna untuk meluruskan niat di pertama kali, yang kedua adalah kita bulatkan tekad. Kita harus pasang cita-cita setinggi yang. Jadi ini kisah yang sangat menarik juga. Intasdukillah yastukka. Kalau Anda jujur sama Allah, maka Allah pun akan jujur kepada Anda. Allah akan mewujudkan cita-cita Anda juga. Jadi ini tadi bahkan sahabat ini bilang ke Nabi, wahai Nabi, saya ingin anak panah menembus di sini, ditunjuk ke leher beliau. Terus kata Nabi tadi, intasdukillah yastukka. Kalau kamu jujur sama Allah, tulus sama Allah, kuat dengan tekadnya, insya Allah akan wujudkan cita-cita itu. Dan benar setelah peperangan itu beliau syahid dan lukanya persis sama yang dia bilang ke Nabi tadi sebelumnya. Ini juga sama. Jadi dari kisah ini hikmahnya adalah bahwa untuk bercita-cita, untuk bertekad, kita harus tekadkan. Misalnya, apakah kita punya cita-cita untuk menghafal Quran, apakah kita punya cita-cita untuk belajar tafsir dan sebagainya, itu kita harus punya tekad dan cita-cita itu. Nah, nanti kalau kita jujur sama Allah, Allah yang akan wujudkan jalannya insya Allah. Dan jikapun seandainya, misalnya katakanlah kita tidak menyampaikan seperti itu, ada hadits lain juga ada mas sekalian. Ini di hadits Muslim. Ini syaratnya, barang siapa meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan jujur, maka Allah akan menjadikannya berkedudukan seperti orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Dan begitupun kita, kalau kita sama juga, kalau misalnya kita bertekad, ya Allah, hamba ingin berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran sendiri, ini sangat sulit, karena pertama untuk talaknya susah, dan pun nanti misalnya katakanlah kita juga sudah cukup dan sebagainya, kalau nggak ada guru itu, nggak ada yang memberikan semangat sama perjalanan ke sana istilahnya. Jadi ini sangat penting juga, kalau misalnya pun kita belum ada guru saat ini, nah kita perlu cari guru nih, terutama mungkin adik-adik kita nih, anak-anak kita yang mungkin masih muda-muda, nah ini perlu untuk kita carikan guru semampu yang kita bisa insya Allah. Saya pun ini juga ini pengingat buat saya juga, karena saya pun masih mengarungi perjalanan ini, saya pun belum selesai menghafal Al-Quran, masih terus berjuang juga. Dan saya ini 2 bulan ini gurunya putus nih, karena belum ini lagi. Nah ini slide ini mengingatkan saya juga, saya harus cari guru lagi untuk melanjutkan ujian yang putus. Pokoknya ini sebagai motivasi buat kita bersama juga untuk terus cari guru sekalian, insya Allah. Nah kemudian mungkin untuk terkait cari guru ini juga mungkin mungkin karena kita kondisi kita di Jepang dan sebagainya, mungkin istilahnya dibanding Indonesia mungkin lebih sulit. Nah ini mungkin sebagai tantangan juga, challenge, dan kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah kalau kita dipertemukan dengan guru yang baik istilahnya. Dan pun alhamdulillah di zaman ini kita sudah banyak online dan sebagainya, itu menjadi alternatif juga. Bahkan ada salah satu kisah yang menarik, ini salah satu binaan saya juga di Masjid Indonesia Tokyo, binaan di Genki. Nah itu beliau progresnya luar biasa, masya Allah. Beliau sekarang baru naik kelas 1 SMP. Nah itu ternyata saya coba cek, beliau itu ternyata selain ngaji Genki seminggu sekali, di rumahnya beliau setiap maghrib sama ibunya dicari guru online, orang Bangladesh. Jadi itu setiap habis belajar maghrib beliau murojaah sama ustadz ini orang Bangladesh online dan sebagainya. Tapi saya lihat memang luar biasa, jadinya cukup cepat progresnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator kesempatannya. Pertanyaan saya ada 2, Pak Ustaz. Pertama, kalau kita baru mau mulai untuk menghafal Quran, itu yang pertama
kita perbaiki bacaan dulu kan, atau bisa bersama-sama langsung menghafal dan memperbaiki bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tips ya untuk memilih guru untuk mulai. Kita aja sih mungkin pertanyaan. Sedikit sharing aja. Nah, tadi namanya mohon maaf saya boleh namanya Mas Haryadi. Mas Haryadi. Salam kenal juga Mas Haryadi. Jadi tadi pertanyaan pertama tadi bagaimana tahapannya ya, langkahnya apakah harus belajar selesai tahsin dulu baru melakukan itu seperti apa. Nah betul juga tadi apa namanya, saya sempat dengar juga salah satu kajian waktu itu ngisi Ustaz Ibrahim, saya lupa namanya beliau. Ustaz Ibrahim beliau pernah sama ditanya juga apa namanya, apa nih tips untuk dalam hafal Quran. Tips pertama yang beliau sampaikan tuh masalah niat tadi, niat ikhlas dan sebagainya. Tips kedua adalah untuk menghafal Quran adalah bisa baca Quran. Nah, jadi kata beliau memang fokusnya adalah kan setelah yang kita ini bahwa dalam perjalanan belajar Quran itu adalah perjalanan ada step by step, ada tahap-tahapnya. Dan sebelum kita masuk ke tahapan menghafal, memang kita butuh untuk belajar tajwidnya dulu. Belajar tajwid seminimal yang bisa kita pakai untuk sebelum masuk ke menghafal. Saya dulu sebelum masuk ke hafalan sama Ustaz saya itu beliau sempat waktu itu pakai qiraati saya belajarnya. Nah itu setelah qiraat selesai baru saya masuk ke tajwid. Soalnya kalau misalnya kita minimum tajwidnya belum kita kuasai, itu malah belepotan nanti ke sananya. Malah banyak salahnya dibanding benarnya. Karena nanti misalnya masalah pendeknya atau salah juga malah kita mengubah arti dan sebagainya. Jadi memang ada step by stepnya, ada tahap-tahapnya istilahnya. Sebelum masuk ke tahap menghafal tadi memang butuh ada untuk membaca dulu tajwid tahsinnya, tapi tidak harus sampai perfect dulu. Maksudnya perfect yang soalnya untuk tahsin dan tajwid itu masih panjang lagi perjalanan. Saya pun belum selesai belajar tahsinnya. Tapi apa namanya minimal yang minimal yang istilahnya apa namanya, kalau dibaca itu ada lahan jali, lahan khawfi, ada kesalahan yang jali, yang besar ada khawfi, ada yang kesalahan kecil yang tidak mengubah arti misalnya. Nah itu minimal tajwid yang kita butuhkan sesuai yang standar guru kita inginkan. Itu kalau kita dulu baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Jadi memang ada tahapannya tadi misalnya. Materinya, kalau yang saya Anita, kalau yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini ya, apa namanya, yang menghafalkan dalam satu keluarga. Mungkin ada kisah yang pernah didengarkan gitu. Karena kalau pengalaman sendiri saja, ketika misalnya membantu anak untuk menghafal itu udah membutuhkan waktu yang berjam-jam gitu. Itu satu anak, kemudian misalnya dua anak udah berjam-jam lagi. Terus kapan sayanya, kapan ininya gitu kan, apa namanya, kalau secara waktu itu bakalan kayak gitu sebenarnya prakteknya. Cuma Masya Allah gitu, ternyata banyak juga keluarga yang berhasil gitu. Jadi saya pengen tahu sebenarnya kalau misalnya keluarga-keluarga berhasil itu bagaimana caranya orang tua tersebut untuk memanage agar ya dirinya dan anak-anaknya itu bisa gitu. Karena banyak yang anak-anaknya sukses tapi orang tuanya yang membantu perjalanan anaknya untuk hafiz tadi ternyata nggak sukses gitu. Maksudnya belum ya, mungkin belum dikaruniai. Pertanyaan sangat menarik. Saya pun nih habis bertemu dengan Mbak Anita sebenarnya, karena saya belum punya anak, jadi belum mengalami langsung juga maksudnya tantangannya. Tapi tadi menarik juga ini dari sharing ini, karena memang tadi mungkin ya istilahnya tantangannya mungkin kalau sudah ada anak itu mungkin justru lebih sulit lagi manajemen waktunya untuk kita sediakan untuk anak dan sebagainya. Kita akhirnya dapat waktunya sangat sedikit sekali dan sebagainya. Mungkin saya belum berkapasitas untuk menjawab pertanyaan itu bagaimana. Cuma tadi mungkin saya sedikit sharing dari cerita yang pernah saya dengar juga, karena saya pun masih harus banyak belajar juga maksudnya. Jadi mungkin kalau tadi kita tonton tuh tadi kisah keluarga Kabul Bapak tadi itu kan luar biasa ya, maksudnya ibunya sudah hafal Quran, bapaknya itu pas menikah belajar Quran, ibunya selesai juga, anak-anaknya selesai semua juga. Nah mungkin kita perlu lihat juga. Jadi tadi kalau kita tonton dari beberapa video hari ini sebenarnya itu menarik karena backgroundnya beda-beda. Tadi keluarga ini mungkin dia punya kondisi juga, ada kondisinya, circumstance-nya beda-beda. Tadi yang mungkin yang engineer dan sebagainya itu beda-beda lagi. Jadi memang tidak bisa kita samakan dalam perjalanan, karena bisa jadi tiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Nah, sebagai contoh, saya sebenarnya ini juga, saya alhamdulillah
sangat terinspirasi juga dari ibu saya. Ya Allah. Jadi beliau itu pas dulu saya masih kecil, masih belajar, itu beliau juga semangat juga untuk mengarahkan lah, untuk membimbing dan sebagainya. Beliau pun belajar juga qiraat di sekolah adik saya waktu itu, walaupun belum selesai juga. Dan justru beliau itu baru mulai lagi semenjak saya di Jepang itu, karena semenjak saya ke Jepang, adik saya juga sudah kuliah dan sebagainya, ibu saya lebih banyak waktu luang, belum memiliki waktu luang juga. Itu baru mulai belajar Quran lagi, belajar tafsir lagi. Bahkan mungkin dulu sebentar lagi dapat sanad, saya malah belum dapat sanad. Jadi luar biasa. Saya melihat ibu saya juga, masya Allah, dulu sangat semangat. Bahkan belum mau 50-an sekarang, baru mulai belajar lagi. Bahkan dari tafsirnya itu sudah luar biasa sekali. Dan beliau juga mulai menghafal. Sudah ada beberapa juga yang sudah selesai juga beberapa tahun ke belakang. Jadi memang mungkin kita bahas tadi bukan ada tantangannya. Mungkin kita tentunya. Saya mau tanya ini tentang bagaimana urusan menghafal ya. Jadi kalau di orang Indonesia umumnya menghafal itu dari juz 30. Jadi juz 30 itu anak-anak kita mungkin dari halaman ke depan. Nah, saya pernah mendengar dari salah satu imam satu masjid di Jepang ini, katanya cara seperti itu harus kebalik, katanya harus dari depan, karena dengan menghafal dari depan itu banyak kata-kata yang sebenarnya akan berulang, jadi lebih banyak memudahkan untuk menghafalkan ayat Al-Quran itu di depan. Nah, kalau dari Mas Hanif sendiri gimana pengalamannya? Jadi ini memang menarik juga nih, terkait urutan menghafal. Jadi kalau yang saya jadi ini dari program Syafal ini cukup menarik sebenarnya, karena beliau kan keliling tuh ke Mauritania, ke Saudi, ke Jepang juga, ke Cina, ke Mahatma Quran di Cina juga, ke Indonesia juga. Jadi dari beberapa yang dilihat di sana itu menarik, karena tiap mahat itu punya thariqah, punya cara yang beda-beda. Bahkan kalau di Mauritania itu terkenalnya pakai thariqah kitabah, nulis. Jadi itu mereka kalau buat Quran harus nulis tuh. Jadi mereka itu sebelum setoran satu Quran, nulis dulu satu Quran. Bahkan nulis itu pasti bisa 1 ke 2 kali. Makanya orang-orang yang di Mauritania itu terkenal hafalnya sangat-sangat kuat. Karena mereka nggak hanya hafal dari dirinya, tapi mereka tulisannya pun tahu dan sebagainya. Tapi mau perjuangannya luar biasa pasti. Dan saya dapat cerita juga di sana itu kondisinya juga lebih alami ya. Jadi apa namanya, bersama kita digital sudah sangat kuat ya. Di sana itu mungkin lebih berpisah-pisahan, tapi mungkin justru itu membantu mereka juga karena belum banyak distraksi dan sebagainya. Nah, tadi menarik juga. Tadi saya jadi teringat salah satu guru saya beliau itu pas dulu bimbing saya itu saya diarahkannya urutannya dari juz 30 dulu. Juz 30 sampai juz 26 baru masuk juz 1 ke depan. Kalau waktu itu beliau bilang alasannya karena terutama untuk anak-anak waktu itu kalau langsung juz 1 itu ada Baqarah masuk belajar Baqarah itu secara psikologis berat. Karena pun 286 nih anak-anak tuh kadang mungkin berat secara psikologis anak-anak. Tapi kalau juz 30 surat pendek itu anak-anak gampang nih. Apalagi dulu pas anak-anak awal-awal lihat surat Al-Lail aja itu panjang sekali. Mungkin bisa ini. Tapi nanti justru dari juz 30 itu latihan lagi pendek-pendek, agak panjang, terbiasa. Nanti juz 29 per surat juga. Dan nanti akhirnya sampai juz nanti mindsetnya terbentuk nggak melihat per surat lagi, tapi melihatnya per juz misalnya. Karena juz kan jumlahnya fix 10 lembar misalnya. Jadi setelah masuk Al-Baqarah itu secara psikologis saya lebih siap. Itu yang guru saya pernah cerita dulu. Tapi sebenarnya mungkin tidak ada metode yang fix ya. Maksudnya wah ini harus urutan seperti ini. Karena saya juga dengar ada yang di Ma'had Turki yang Sulaimani itu banyak pesantren di Indonesia juga. Itu kawan saya malah menghafalnya nggak urutan juz malah. Beliau di sana metodenya lembar pertama juz 1 atau halaman saya lupa. Halaman atau lembar pertama juz 1, setelah itu masuk ke lembar pertama juz 2, lembar pertama juz 3 sampai selesai satu urutan baru masuk lembar kedua juz 1. Jadi itu urutan itu beda lagi tuh. Jadi biasanya setiap metode punya cara yang beda-beda juga biasanya. Tapi yang dari saya lihat dari beberapa pesantren juga memang tidak ada bentuk baku sih urutannya. Bisa jadi tadi yang jadi imamnya Pak Yusuf Natami juga mungkin beliau betul juga karena mungkin memang dari kata-kata dari sebenarnya karena juz 30 itu masuk agak sulit juga karena banyak surat makiyah juga dan surat makiyah itu puitis.
Jadi secara bahasa Arab kata-katanya lebih dalam istilahnya. Al-Baqarah Madaniyah itu apa namanya kata-katanya lebih simpel secara Arab itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hanif. Mau tanya, jadi Namanya siapa? Nasir, Nasir. Jadi kebetulan kita sama-sama di Cokodai. Saya mau tanya apa namanya? Mungkin dari Ustaz Hanif itu kira-kira sekarang itu seperti apa? Maksudnya sehariannya kapan misalnya menghafalnya, kapan belajarnya itu kan waktunya seperti apa? Mungkin boleh sharing biar jadi referensi buat kita untuk juga. Terima kasih Mas Sofie. Kalau yang tadi pertanyaan tentang keseharian ini ya, jadwal waktu untuk jadi ini jujur buat saya ini berat sharing hari ini karena sharing hari ini benar-benar apa namanya saya tidak semua yang ada tips di sini itu saya sudah ada sebenarnya. Jadi ini sebenarnya apa namanya terutama nih paling utama reminder buat saya pribadi juga. Tapi kalau saya pribadi, saya sebenarnya akhir ini saya targetkan idealnya itu ba'da subuh sama ba'da maghrib ke ba'da isya biasanya. Saya tentukan 2 waktu itu. Ba'da subuh itu idealnya buat apa namanya kita lebih fresh biasanya. Jadi untuk apa namanya untuk tasbih itu murojaah hafal-hafal yang masih baru. Jadi itu belum bisa murojaah cepat biasanya, belum bisa murojaah cepat dan sebagainya. Atau untuk ziyadah di subuh itu karena agak lebih panjang waktunya. Kemudian maghrib ba'da isya mungkin udah agak capek dan sebagainya itu murojaah hafal-hafal yang sudah kuat. Jadi sudah lebih lancar. Tapi dalam realitanya saya pun masih struggle. Karena untuk bisa istiqomah itu memang sulit sekali. Terutama ini semakin masuk ke summer ini juga, wah ini berubah lagi nih waktunya. Saya masih struggle juga. Saat ini sih target saya pribadi saya masih mengusahakan di waktu itu. Walaupun tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Tapi saya pun terus mengevaluasi untuk bisa itu. Karena memang kalau kita nggak ada waktu apa namanya kita tetapkan, sulit sekali. Maksudnya malah defisit. Bukan surplus malah defisit bisa malah terkurang apa dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Semoga sharing session ini dan akan menjadi tambahan ilmu yang berharga bagi kita semua. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara TPA dan kajian rutin Tentosi lain pada bulan ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat menjadi bekal dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini sendoknya. Oke guys, terima kasih untuk semua penonton yang sudah mengikuti sampai akhir di acara pengajian kita kali ini. Pengajian Denen Sosilain ya, mulai dari anak-anak sampai pengajian bapak-bapak. Dengan tamu kita hari ini ada Kak Hanif di belakang. Oke, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jangan lupa ya. Asik. Asik. Komen report.